Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi dan selamat berjumpa siswa-siswi Bapak yang ada di rumah. Gimana kabar kalian semua? Pada sehat? Bapak harap kita senantiasa diberikan sehat walafiat lahir dan batin, senantiasa semangat belajar walaupun dari rumah. Ingat, kita punya motivasi hidup. Laisal mar'u yuladu aliman. Tidaklah seorang itu dilahirkan dalam keadaan sudah berilmu. Maka dimanapun kita berada harus belajar, dan belajar. Baiklah, pada kesempatan kali ini Bapak punya tugas dari sekolah untuk mengenalkan diri, mengenalkan pelajaran PABP dan memberikan matrikulasinya. Mohon izin perkenalkan, nama Bapak Tarya Nurul Mustafa. Tempat tanggal lahir Majalengka sekitar 30 tahun yang lalu. Alamat Jalan Pilar Mas, kontak, silakan sudah ada. Pekerjaan Bapak tentunya guru atau dosen dan penyuluh agama Islam di Kota Bandung. Adapun riwayat hidup Bapak, pendidikan formal, SD, SMP, dan SMA ditempuh di Majalengka. S1 dan S2-nya ditempuh di Bandung, mulai kuliah 2001 dan beres 2005 S1, lalu S2-nya 2009 dan beres 2011. Mendapatkan beasiswa dari Kemenag. Untuk pendidikan non-formal, Bapak pernah nyantren, ikut menggali ilmu agama di beberapa pondok pesantren, ada Nurul Falah, Al-Badar, Al-Karomah ketika di Majalengka, dan di Bandung ketika mahasiswa sampai S2 Bapak ada di pesantren Al-Ihsan Cibiru Hilir Bandung. Adapun pengalaman organisasi, Bapak pernah punya pengalaman ketika mahasiswa sampai sekarang ini. Ketika di UIN, alhamdulillah aktif di beberapa organisasi, ada Departemen Syahril Quran, ada Menteri Keuangan di pesantren, ada Menteri Pendidikan di jurusan Bapak. Ya, sekarang Sekretaris Hudais Himpunan Dosen Agama Islam di bawah naungan PGRI Jawa Barat, Bendahara Ikatan Pesantren PWNU Jawa Barat, Bapak juga pengurus LASKI Lembaga Qasidah Indonesia, Bapak juga pengurus LKKNU Kesejahteraan Kota Bandung, dan sebagai Kabag Akademik Pondok Pesantren Nurul Falah Cibiru. Dari dulu sampai sekarang, alhamdulillah Bapak punya pengalaman dalam segi pekerjaan. Pertama, pernah mengajar di Pondok Pesantren Al-Ihsan, Darul Muttaqin dan Nurul Falah, 3 pesantren di Cibiru Hilir dari 2004 sampai sekarang. Yang kedua, menjadi guru bahasa Arab di SMA Al-Ghifari tahun 2014. Yang ketiga, ada posisi Bapak sebagai kepala sekolah di MTS Harun Ar-Rasyid sekitar 4 tahun di Nagreg. Yang keempat, Bapak pun pernah menjadi dosen UIN 2014 dan 2015, penyuluh agama Islam Kota Bandung sampai sekarang, ketua jurusan pendidikan bahasa Arab di STAI Majalengka sampai sekarang ini, dan Bapak pun aktif menulis buku bahasa Arab dan keislaman di salah satu penerbit. Baiklah, yang lebih penting buat kita tentunya mengenalkan PABP secara umum. Ketika kita belajar PABP di tingkat manapun, tentunya ada bidang-bidang keilmuan yang akan kita dapatkan selama belajar. Yang pertama ada bidang akidah atau keyakinan, yakni iman kepada Allah dan lain sebagainya. Yang kedua ada syariah atau ibadah, ya, dan ilmunya disebut ilmu fikih. Yang ketiga ada bidang akhlak atau ihsan, ilmunya disebut tasawuf. Yang keempat ada tarikh atau sejarah, ilmunya adalah sirah nabawiyah. Lalu yang kelima ada Al-Quran, ilmunya adalah tajwid, dan insya Allah dalam yang poin kelima ini biasanya ada penjelasan tafsirnya. Berikut Bapak sampaikan skema materi yang akan dibahas per tingkat atau per kelas. Untuk akidah, di kelas 10 kita akan membahas iman kepada Allah dan iman kepada malaikat. Adapun di kelas 11-nya kita membahas iman kepada kitab Allah. Yang kedua ada iman kepada Rasulullah. Di kelas 12 masih tentang akidah, kita
berbicara iman kepada hari kiamat dan iman kepada qada dan qadar. Adapun bidang syariah di kelas 10 tentang hukum Islam ini haji dan umroh dan perwakafan. Di kelas 11 kita akan membahas pemulasaraan jenazah dari mulai memandikan, mengkafani, lalu menyolati dan menguburkan. Ada pembahasan ekonomi Islam supaya hartanya berkah melimpah dan insya Allah halal kita makan. Dan di kelas 3 tentang syariah atau fikih ini membahas tentang fikih pernikahan, hukum keluarga, dan pembagian harta warisan. Adapun bidang akhlak, di kelas 10 kita berbicara busana muslim, bagaimana yang diajarkan agama Islam, laki-laki seperti apa, perempuan pun harus seperti apa. Di kelas 11, akhlaknya kita belajar tentang jujur dan syaja'ah atau berani membela kebenaran. Ada pelajaran kita hormat kepada orang tua dan guru pula. Di kelas 12, akhlak kita akan dibimbing dalam bab berbuat ihsan atau kebaikan. Ada juga rukun dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentang tarikh atau sejarah, di kelas 10 kita membahas dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Yang kedua, dakwah Rasulullah di Madinah, sepak terjangnya sampai problematikanya. Yang di kelas 11, tentang tarikh atau sejarah, kita akan membahas Islam dari masa kejayaan, masa yang cemerlang, karena dulu sekitar 508 tahun kita pernah berjaya. Ada juga Islam di masa modern, ya. Ini 1800 sampai sekarang seperti apa perkembangan Islam di berbagai dunia. Di kelas 12 tentang tarikh atau sejarah kita akan membahas tentang Islam di Indonesia, seperti apa masuknya, bagaimana tanggapan dari warga Indonesia yang dulu ternyata Hindu dan Buddha dan lain sebagainya, sampai ada Islam di masa-masa penyebaran Wali Songo, termasuk organisasi keislaman yang ramai sekarang ini. Di bidang Al-Quran, kelas 10 kita membahas tentang surat Al-Alaq ayat 1-5 minimal. Ada lagi surat Al-Hujurat ayat 11-13. Di kelas 11 nanti ada pembahasan surat Al-Maidah ayat 48, Ali Imran ayat 110, bahkan Yunus ayat 48. Ya. Di kelas 12 kita akan membahas Quran tentang surat Luqman ayat 13-14 tentang berbuat baik pada orang tua. Ada pula kita membahas tentang Ali Imran ayat 59 dan 190. Insya Allah semuanya ini kita akan mendapatkan keilmuannya mulai dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Tentunya dengan tingkat kesukaran yang berbeda-beda. Baiklah, yang terpenting buat kita, tentunya kita harus mengetahui materi pembahasan PABP di kelas 10. Yang pertama ada iman kepada Allah, yang di dalamnya nanti kita membahas Asmaul Husna. Yang kedua ada busana muslim dan muslimah sebagai pribadi seorang muslim. Yang ketiga ada kejujuran sebagai pribadi muslim. Yang keempat ada sumber hukum Islam berupa Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang kelima ada dakwah Rasul di Mekah, sepak terjang Rasulullah dari awal mendirikan negara Mekah sampai negara Madinah. Yang berikutnya ada meniti hidup dengan kemuliaan, husnudzon, berprasangka baik, mujahadatun nafsi, mengendalikan diri, dan ukhuwah atau persaudaraan. Yang berikutnya iman kepada malaikat. Berikutnya patuh kepada orang tua dan guru. Bab berikutnya pengelolaan tentang wakaf, haji dan umroh. Berikutnya dakwah Rasul di Madinah. Dan yang berikutnya mencari ilmu, pengetahuan dunianya dan akhiratnya. Berikutnya menjauhi pergaulan bebas dan perzinahan. Untuk metodologi dan referensi, yang pertama metodologi pembelajaran, tentunya karena sekarang kita masih terimbas dari COVID sehingga diwajibkan belajar di rumah, maka metode pembelajaran dilaksanakan dengan cara daring atau online dengan menggunakan aplikasi Edulogi sebagaimana umumnya guru-guru kita, atau bisa juga nanti Google Form, Zoom, bahkan Google Meeting. Adapun buku rujukan, sebetulnya PABP punya rujukan tersendiri. Bukunya warna hijau, ada di perpustakaan. Buku ini terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,
dan kita bisa mendapatkannya di perpustakaan, boleh menghubungi petugas perpus. Karena kita belajar ilmu agama, maka Bapak mewajibkan 5 menit sebelum belajar tiap pertemuan diwajibkan membaca Al-Quran. Oleh karena itu, siapkan setiap pelajaran PABP, Al-Quran sudah ada di depan kita, sudah kita pegang, lalu kita akan baca, bisa orang per orang, atau bisa juga nanti direkam di pinta rekamannya, atau teknik lain yang bisa kita tempuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian yang bisa Bapak sampaikan di sesi perkenalan ini, baik perkenalan diri ataupun perkenalan pelajaran dan matrikulasi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan insya Allah di pertemuan berikutnya, di jam berikutnya, kita akan mulai pembahasan dengan materi yang sangat esensial, termasuk nanti ada tugas-tugas yang perlu dilakukan oleh kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.